Kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis menyebut tuduhan jaksa dengan pidana penjara 7 tahun sangat tidak adil. Sementara kuasa hukum lainnya, Magdir Ismail mengatakan Hasto merupakan korban kriminalisasi. Tuntutan 7 tahun yang diajukan oleh jaksa penuntut umum adalah tuntutan yang sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan tuntutan 7 tahun itu. Apalagi semua bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak ada dasarnya sama sekali. Ini adalah sandiwara hukum, ya. Ini adalah rekayasa hukum, dan saya ingin melihat majelis hakim kita mengembalikan harkat dan martabat hukum kepada tempat yang mulia, bukan sebagai justifikasi buat penghukuman. Tidak boleh hukum dijadikan sebagai weapon, sebagai senjata untuk menghukum seseorang yang tidak bersalah. Apalagi saudara Hasto menjalankan tugasnya sebagai sekjen partai. Dia bukan kriminal, gitu. Dia bukan pelaku tindak kejahatan. Dia adalah warga negara yang menjalankan tugas-tugas demokratis sebagai warga negara. Melakukan penyuapan. Jelas tadi diterangkan bahwa dia tidak punya kepentingan dengan suap. Dia juga tidak punya kepentingan untuk duduknya Harun Masiku di DPR. Yang dia kerjakan atau yang dia lakukan adalah melaksanakan perintah partai, yaitu meminta supaya KPU melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Juga meminta KPU melaksanakan fatwa dari Mahkamah Agung. Tapi ternyata sekali lagi, ini ditukangi sedemikian rupa oleh pejabat di KPU yang mencoba mencari keuntungan. Bahkan juga yang mencari keuntungan ini bukan hanya pejabat di KPU, tetapi adalah saudara Saiful Bahri yang memanfaatkan situasi ini. Dan dia termasuk orang yang paling banyak mendapat uang dari Harun Masiku. Jadi tentu saja kita berharap bahwa majelis hakim akan melihat pembelaan Pak Hasto tadi bukan hanya sekedar pembelaan politik sebagai pembelaan politik, ya, karena kriminalisasi politik yang dilakukan terhadap dirinya, tetapi beliau juga sudah menunjukkan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta apa yang dia alami, bukan hanya di persidangan ini, tetapi juga di luar persidangan. Sekjen PDIP sekaligus terdakwa kasus perintangan penyidikan Hasto Kristianto mengaku menulis nota pembelaan atau pledoi setebal 108 halaman dengan tangannya sendiri hingga pegal-pegal. Hasto menyebut nota pembelaannya menjelaskan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan keadilan yang berdasarkan kebenaran. Pledoi yang saya tulis tangan sendiri sampai pegal-pegal. Dan ini akan mengungkapkan suatu perjuangan di dalam mendapatkan keadilan berdasarkan kebenaran. Di dalamnya juga terungkap seluruh rekayasa hukum yang terjadi dan juga perspektif keadilan dalam makna ideologis dan historis yang telah saya renungkan dan saya tulis di rutan merah putih tersebut, sehingga ini menggambarkan suatu semangat yang telah mengendap dalam memoria pasionis rahasia penderitaan yang muncul dalam perjuangan para pahlawan bangsa di dalam mendapatkan kemerdekaan untuk keadilan. Jadi nanti silahkan untuk mohon dapat dibantu disebarluaskan karena ini adalah kebenaran. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mendapatkan kejutan ulang tahun dari para simpatisan PDIP saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dengan membawa sejumlah kue ulang tahun, para simpatisan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Hasto yang ke-59 tahun. Selain meniup lilin kue ulang tahun, Hasto juga menyalami satu persatu para simpatisan. Dalam momen itu, sejumlah simpatisan juga sempat berteriak, "Bebaskan Hasto!" Kejutan ulang tahun Hasto berlangsung saat jeda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Kamis siang.
Informasi lainnya pemirsa, pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik, Rizpon Syanipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait dengan ijazah Jokowi. Dalam gelar perkara, pihak pelapor menghadirkan analisa dari ahli-ahli yang dihadirkan untuk memperkuat bukti dugaan ijazah tersebut palsu. Egy Sujana yang juga diperiksa dalam gelar perkara ini mengaku tidak puas dan walk out dari gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Karena menurut Egy, pihak Joko Widodo tetap tidak mau menunjukkan ijazah dan makin memperkeruh kasus ini. Sorry. Ya, sama antum aja. Resman. Ya. Baik. Resman dulu. Ya, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menunggu. Relawan Joko Widodo yakni ada sponsor di balik gerakan pemakzulan Gibran termasuk pihak yang menyoroti kesehatan Joko Widodo. Dan kita akan simak jawaban dari Ketua Umum Pernusa, Norman Hadinegoro dalam program To The Point Sindo News berikut ini. Pak Jokowi itu udah kebal lah dengan gitu-gituan. Tapi ada juga yang bilang Pak Jokowi ini sakit karena setelah tidak berkuasa lagi. Enggak juga. Enggak Ya itu juga. tadi. Orang kan cari macam-macam. Gitu. Macam-macam cara ya untuk jatuhin Pak Jokowi. Nah Pak Jokowi ini kan udah kebal lah gitu-gituan. Oke. Ya dihantam sini sana biasa-biasa aja. Begitu kita lihat mukanya kok berubah kan begitu kan. Ya. Wah ini jangan-jangan nih ada yang bilang disantet ini kan gitu. Saya bilang enggak lah. Ini kan banyak dokter-dokter kepresidenan. Ya ini yang bertanggung jawab. Dipantau terus berarti ya? Iya dong. Sampai hari ini. Tapi kemarin katanya ke Bali itu ada berubah juga Pak. Ya mungkin secara Konsultasi ke dokter atau? Ya terserah lah. Yang penting refreshing nih bawa anak cucu. Refreshing ya? Nah, bawa cucu-cucunya. Pak Jokowi itu senang sama cucu-cucunya. Itu artinya mengatakan bahwa Dia tuh sebenarnya kepengen istirahat, tapi nggak bisa istirahat. Karena tiap hari itu datang semua masyarakat dari mana-mana itu. Bukan karena nyusun strategi. Tapi tiap Strategi hari apa itu? Iya, barangkali kan banyak diserang dari mana-mana. Enggak. Pak Jokowi itu orangnya mumpuni, jadi nggak pernah apa? Saya tahu bener lah. Diserang ke sini, dibilang PKI lah, dibilang macam-macam lah. Ya Cina lah, udah aneh-aneh lah. Apalagi nggak suka sama Pak Jokowi, wah habis. Ya. Apa yang abang Bapak sebagai yang pendukung setia, teman-teman setia, saya bahkan dari waktu nyalon sampai sekarang masih banyak ternyata orang yang ya mungkin mengungkit-ungkit, memusuhi atau nggak suka dengan Pak Jokowi, bahkan sampai sekarang yang sudah nggak jabat presiden. Apa perasaan siapa nih yang benci? Anda ke mereka-mereka? Kepada mereka saya bilang kepada yang pembenci ya. Iya. Biasa-biasa aja saya. Biasa aja. Saya diajarkan oleh perilaku Pak Jokowi. Artinya jangan dendam. Ya, ini anggap aja tempaan. Apalagi di Gibran bentar ini. Ini dihabisin juga nih Gibran ini. Oh gitu. Oh, mau di apa? Dimajulkan. Biasa. Gak usah dilawan. Loh, mau mereka serius kalau nggak dilawan bagaimana? Lah, yang lawan tuh relawannya lah. Gibran nggak perlu lah. Biar dia ditempa. Oh, Tahan gitu. bantingan. Ini bagian dari tempaan itu berarti? Oh iya. Kalau jadi Kawat pejabat Chandra publik, di muka. termasuk yang di Medan. Sama. Oh ini kena juga nih di Medan ini. Masalah kasus korupsi. Ya. Nah kalau Gibrannya sendiri nggak perlu ini, terus itu urusan relawan, Bang Norman sebagai relawan, kira-kira apa yang mau dilakukan kepada mereka-mereka itu? Kepada siapa? Kepada yang mau ini Gibran. Ada strategi mau melawan dengan menghadang misalnya atau apa? Enggak gini. Enggak ada logikanya. Seperti misalnya ya, Purnawirawan itu mau menghadang, ya datang ke DPR, ke MPR, mau dimakzulkan. Pertanyaan satu, dasarnya apa? Salahnya apa?
Nah, ini pertanyaan saya. Mudah-mudahan di sini ini Pak Jokowi pasti nonton nih. Gak ada di sini nonton. Tapi mereka mengaku punya dasar pastinya dong. Dasarnya kan versi mereka. Oke. Bukan versi kita. Kalau kita kan orang-orang yang waras ini apa dasarnya? Demi mengungkapnya tewasnya diplomat muda Kemenlu, polisi kembali menggelar olah TKP di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut tetap bersama kami di Sindo Today.